Matahari baru saja naik ketika kapal patroli 203 merapat di dermaga kecil desa Teluk Harapan. Ombak bergulung pelan, menyambut kedatangan dua poluan muda yang berdiri gagah di geladak. Seragam mereka masih rapi, walau sedikit kusam karena perjalanan. Laut selama 2 jam dari pangkalan, Ayu Larasati turun lebih dulu. Langkahnya tegap dan mantap, matanya tajam menyapu keadaan sekitar. Di belakangnya, Melati Anjani ikut turun sambil sesekali mengibaskan rambut yang tertiup angin laut. Tempatnya tenang banget ya, tapi agak sepi. Gumam Melati, menurunkan ransel dari bahunya. Ayu mengangguk ringan. Ketenangan itu seringkali menyembunyikan sesuatu. Mereka disambut oleh seorang pria paruh baya, berpakaian dinas sipil, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Rusdi, kepala dusun. Ia tersenyum sopan, tapi matanya mencerminkan kehati-hatian yang tidak bisa disembunyikan. Selamat datang di Teluk Harapan, ibu-ibu polisi. Kami sudah menyiapkan tempat tinggal sementara di rumah dinas desa, ucap Pak Rusdi sambil mempersilakan mereka naik ke mobil pikap tua. Sepanjang perjalanan menuju pusat desa, Ayu dan Melati mengamati keadaan sekitar. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar dengan cat yang mulai pudar. Di kejauhan, tampak perahu nelayan berjajar di bibir pantai. Udara asin laut bercampur aroma ikan segar memenuhi hidung. Desa itu terlihat damai, tapi suasananya terasa berbeda. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada warga yang menyapa mereka, bahkan sekadar tersenyum pun tidak. Pak Rusdi, apakah semua warga memang segan terhadap aparat? Tanya Ayu. Nada suaranya tetap sopan tapi serius. Pak Rusdi tersenyum tipis, seolah menimbang jawaban. Bukan segan, Bu, tapi mereka sudah lama merasa diabaikan. Beberapa tahun terakhir ini, aparat datang hanya kalau ada masalah. Setelah itu, pergi, masyarakat jadi tertutup. Melati menoleh pada Ayu, keduanya saling bertukar pandang sejenak. Kesan awal mereka, desa ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar permukaan yang sunyi. Setiba di rumah dinas, mereka beristirahat sejenak sebelum mulai melakukan patroli keliling desa. Hari itu, mereka berjalan kaki mengelilingi pasar kecil, mendekati tempat pelelangan ikan, dan menyapa beberapa pedagang. Sebagian menjawab ramah, tapi tak sedikit yang hanya mengangguk tanpa bicara. Di tepi pantai, Ayu menghentikan langkah ketika matanya menangkap aktivitas mencurigakan. Beberapa pria sedang menurunkan boks dari kapal kecil ke truk. Dengan gerakan tergesa, ia memberi isyarat pada Melati. Mereka tidak lewat pos pemeriksaan pelabuhan, bisik Ayu. Melati mencatat plat truk diam-diam, tapi sebelum mereka bisa mendekat, para pria itu sudah pergi, seolah tahu mereka sedang diperhatikan. Malam itu, mereka makan malam di warung kecil milik Bu Darmi, satu-satunya tempat makan yang masih buka setelah maghrib. Bu Darmi, wanita setengah baya dengan senyum lebar, menyambut mereka hangat. Dua poluan muda, cantik lagi. Jarang-jarang desa ini dikunjungi yang begini, katanya sambil menyajikan nasi goreng laut. Melati terkekeh kecil. Terima kasih, Bu. Kami harap bisa tinggal di sini dengan baik. Bu Darmi mengangguk, lalu duduk di bangku seberang. Hati-hati saja, Nak. Di sini, laut bukan cuma tempat cari ikan. Banyak yang disembunyikan di balik ombaknya. Ayu mendongak. Apa maksud, Ibu? Tapi Bu Darmi hanya tersenyum samar, lalu berdiri. Ah, Ibu sudah tua, suka melantur. Selamat makan, ya. Setelah Bu Darmi pergi, Ayu dan Melati makan dalam diam. Suasana desa yang tenang kini terasa penuh teka-teki. Semua orang seperti menyimpan rahasia, dan mereka hanya punya sedikit waktu untuk mengungkapnya. Keesokan paginya, Ayu duduk di beranda rumah dinas sambil mencatat hasil pengamatan. Melati datang membawa 2 gelas kopi dari dapur. Warga tidak akan terbuka kalau kita datang sebagai aparat, ujar Melati sambil duduk di sampingnya. Kita harus cari cara mendekat tanpa bikin mereka defensif. Ayu mengangguk. Kita mulai dari yang paling banyak tahu, para nelayan. Melati tertawa kecil. Nelayan-nelayan sini lebih galak dari ombak. Namun Ayu tetap serius. Tapi mereka tahu jalur laut. Mereka tahu siapa yang sering datang malam-malam. Dan
Mereka tahu. Nah, siapa yang kita cari? Melati mengerutkan dahi. Siapa yang kita cari? Ayu menutup bukunya. Orang yang membuat desa ini tenang, tapi juga takut. Orang yang bisa mengendalikan ombak tanpa meninggalkan jejak. Melati menatap temannya dalam diam. Ia tahu Ayu bukan sembarang polisi. Nalurinya tajam, dan sekali ia mencium sesuatu, ia tidak akan berhenti sampai semua terbuka. Dari kejauhan, tampak seorang pria sedang menarik jaring di pantai. Badannya tegap, kulitnya legam terbakar matahari. Ia bekerja sendirian, tanpa tergesa. Sekilas saja, Ayu bisa menilai bahwa itu bukan nelayan biasa. Ia berdiri, menatap pria itu dari kejauhan. "Siapa dia?" tanya Melati. Ayu menggeleng pelan. "Aku belum tahu. Tapi perhatikan. Semua nelayan lain bekerja berkelompok. Dia sendiri, tapi tak ada yang berani mendekat." Pria itu tiba-tiba menoleh ke arah mereka, seolah menyadari dirinya sedang diperhatikan. Tatapannya tenang, tapi tajam. Ayu tak mengalihkan pandangan, hingga pria itu mengangguk kecil, sebuah sapaan tanpa kata. Melati bergumam pelan. "Aku rasa kita baru saja melihat awal dari sesuatu yang besar." Ayu mengangguk, dengan perasaan yang sama. Angin laut kembali, berhembus, membawa aroma asin yang kini bercampur tanda tanya. Di desa yang sunyi ini, dua polwan baru saja menginjakkan kaki ke dalam cerita yang belum mereka pahami sepenuhnya. Tapi satu hal pasti. Pagi itu, matahari muncul perlahan di balik garis cakrawala, memantulkan cahaya keemasan di permukaan laut yang tenang. Ayu berdiri di tepi dermaga, memperhatikan para nelayan yang baru kembali dari melaut. Suara burung camar sesekali memecah kesunyian, tapi sebagian besar warga masih enggan menyapa dua polwan yang bertugas di desa itu. Melati menyusul dari belakang, membawa 2 cangkir kopi hitam dari warung Bu Darmi. "Ada yang menarik?" tanya Melati, menyerahkan 1 cangkir pada Ayu. Ayu mengangguk ke arah seorang pria yang berdiri sendirian di ujung dermaga. Tubuhnya tegap, kulit legam karena terbakar matahari. Ia sedang memeriksa jaringnya dengan teliti, seolah sedang membaca sesuatu dari benang-benang yang kusut oleh laut malam. "Dia itu siapa?" tanya Ayu. Matanya tidak lepas dari pria tersebut. Melati mengangkat bahu. "Warga sini manggil dia Mas Raka. Nelayan paling dihormati," katanya. "Udah 10 tahun tinggal di sini. Tapi anehnya, gak ada yang tahu asal-usulnya." Ayu mengernyit. 10 tahun dan tetap jadi teka-teki? Menarik. Saat itu juga Raka menoleh. Matanya bertemu dengan tatapan Ayu. Bukan pandangan menghindar atau malu-malu seperti warga lainnya, tapi tajam, penuh keyakinan. Ia tidak tersenyum, hanya mengangguk kecil, lalu kembali menunduk ke jaring. Ayu merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal cara dia membawa diri, tapi juga sorot matanya, seolah tahu lebih banyak dari yang ditunjukkannya. Siang itu, kesempatan datang lebih cepat dari dugaan. Kapten Hendra meminta Ayu dan Melati ikut rapat koordinasi bersama warga nelayan untuk membahas pengawasan perairan malam hari. Rapat diadakan di balai desa, dan Raka hadir sebagai perwakilan nelayan. Ia datang dengan pakaian sederhana, kaos abu-abu pudar dan celana panjang yang digulung hingga betis. Tapi cara duduknya tegap, tangannya tidak pernah gelisah. Ketika giliran berbicara, suaranya rendah tapi jelas. "Kalau kapal patroli hanya beroperasi sampai pukul 8 malam, penyelundup akan masuk mulai pukul 9, ujar Raka. "Mereka tahu celahnya, dan mereka tahu kita kekurangan pencahayaan di sektor timur laut." Ayu memperhatikannya dengan seksama. Kalimatnya terlalu rapi untuk ukuran nelayan biasa. Bahkan istilah sektor timur laut terasa seperti ucapan orang militer atau setidaknya orang dengan pelatihan taktis. "Pak Raka," sela Ayu perlahan. "Bapak sepertinya sangat paham dengan pola pergerakan laut. Apakah sebelumnya pernah bekerja di bidang pengawasan maritim?" Raka menatap Ayu sejenak diam sebelum menjawab. "Laut mengajari saya lebih dari cukup, Bu Polisi." Jawaban itu terdengar seperti penutup. Ayu menahan keinginan untuk bertanya lebih jauh.
tapi rasa penasarannya makin dalam. Sementara warga lain setuju dengan pendapat Raka, Ayu mencatat bahwa setiap kali Raka bicara, semua langsung diam dan mendengarkan. Itu bukan hanya rasa hormat, itu pengaruh. Setelah rapat selesai, Raka menghampiri mereka di luar balai desa. Bu Ayu, Bu Melati, kalau ingin tahu lebih banyak soal pergerakan malam di laut, besok ikut saya melaut, katanya tanpa basa-basi. Melati terkejut. Kami? Melaut? Raka hanya mengangguk. Kapal saya cukup kuat, dan saya tak butuh banyak omong-omong soal aturan. Tapi kalian perlu lihat sendiri apa yang terjadi di laut, bukan hanya dari balik meja laporan. Ayu tidak langsung menjawab, tapi ekspresinya tidak menolak. Ia menatap pria itu sejenak, lalu mengangguk. Kami akan datang pukul 5 pagi, jawabnya singkat. Esok paginya, laut kembali menyambut mereka dengan angin lembut. Raka sudah menunggu di perahunya, yang tampak lebih kokoh dan terawat dibanding kapal nelayan lain. Di dalamnya, ada kompas tua, peta manual, dan beberapa alat yang biasanya tidak digunakan nelayan biasa. Ini bukan peralatan standar, kata Ayu saat duduk di kursi penumpang. Raka tersenyum samar. Saya lebih suka siap menghadapi apapun, Bu. Perahu melaju pelan ke arah timur. Suasana hening, hanya suara mesin dan deru angin. Melati duduk di bagian belakang, sesekali memandang ke air. Kita sedang kemana? Tanya Melati akhirnya. Ke titik gelap, jawab Raka. Area yang tidak tercakup radar pantai. Disitulah aktivitas ilegal biasanya terjadi. Ayu memperhatikan cara Raka membaca arah, mengatur kecepatan, dan mencatat posisi tanpa banyak alat bantu elektronik. Gerakannya seperti orang yang terbiasa dengan navigasi tingkat tinggi. Pak Raka, ujar Ayu pelan. Anda seperti bukan hanya seorang nelayan. Raka menoleh sejenak. Kadang, hidup membuat kita harus meninggalkan siapa kita sebelumnya. Jawaban, itu menggantung di udara. Ayu tidak mengejar. Ia tahu, informasi seperti itu tidak akan keluar dengan tekanan, hanya dengan waktu dan kepercayaan. Setelah 2 jam di laut, mereka kembali ke dermaga tanpa kejadian mencolok. Tapi bagi Ayu, perjalanan itu membuka pintu baru. Ia melihat sisi lain dari desa ini, dari laut ini, dan dari sosok misterius bernama Raka. Sore hari, Ayu mencatat hasil pengamatannya di ruang tamu rumah dinas. Dia bukan nelayan biasa, gumamnya sambil menulis. Melati yang duduk di seberang ikut menimpali. Tapi dia juga bukan kriminal. Dia tahu terlalu banyak, tapi tidak pernah bertindak mencurigakan. Ayu mengangguk. Justru itu yang membuatku curiga. Orang baik biasanya tidak merasa perlu menyembunyikan siapa dia sebenarnya. Melati termenung sejenak. Kalau benar dia punya masa lalu, mungkin desa ini jadi tempat dia menebusnya. Ayu menatap kosong ke arah jendela. Atau tempat dia menyembunyikannya. Suara azan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung desa. Ayu menutup bukunya, dan Melati berdiri perlahan. Malam itu, bayangan sosok Raka tetap melekat di benak mereka. Seorang nelayan dengan tatapan tentara. Seorang pendiam yang mampu menggerakkan orang-orang hanya dengan kata-kata sedikit. Mereka tahu hubungan mereka dengan pria itu baru saja dimulai. Tapi belum ada yang bisa memastikan. Langit mulai berubah kelabu sejak siang, tapi Ayu tetap memutuskan untuk patroli sore seperti biasa. Bersama Melati, ia menaiki kapal patroli kecil yang baru 2 minggu mereka gunakan. Cuaca memang tampak tidak bersahabat, namun laut tampak masih cukup tenang untuk dijelajahi. Langitnya nggak enak dilihat. Gumam Melati sambil melirik ke awan hitam yang mulai berkumpul di barat. Ayu yang tengah memeriksa radio komunikasi mengangguk tanpa berkata banyak. Kita hanya akan memeriksa 1 titik, lalu kembali. Jangan terlalu jauh. Mereka menuju area yang sempat dilaporkan warga sebagai jalur masuk perahu asing. Kapal perlahan menjauh dari bibir pantai, dan ombak mulai meninggi. Setelah 30 menit, hujan deras tiba-tiba turun tanpa peringatan.
Angin menghantam dari sisi timur, membuat kapal kecil itu oleng beberapa kali. "Ayu, kita harus putar balik sekarang," teriak Melati, mulai panik. Ayu mencoba menstabilkan kemudi. Namun, radio mereka mati total. Hanya suara gemuruh petir dan deru mesin yang terdengar. Ombak semakin tinggi. Perahu terayun-ayun tak terkendali, dan air mulai masuk ke lambung kapal. Sistem navigasi mati. Kita kehilangan arah. Ayu menggigit bibir, menahan ketegangan. Ia jarang takut, tapi badai di laut terbuka bukan hal yang bisa diremehkan. Gelombang lebih besar datang dari arah depan. Dalam sekejap, kapal terbalik setengah. Melati terjatuh, dan kakinya terantuk besi kemudi. "Aduh!" jeritnya kesakitan. Ayu menghampirinya, memeriksa cepat. "Kamu bisa jalan?" Melati menggeleng. Kayaknya terkilir. Kapal miring dan nyaris tenggelam. Ayu tahu mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Ia menarik Melati, menyuruhnya memegang pelampung darurat yang terikat di sisi kapal. "Pegang ini kuat-kuat. Kita harus bertahan di sini dulu." Sementara itu, di balik gelapnya hujan, sebuah perahu kayu dengan layar kecil melaju melawan arah badai. Di atasnya, Raka memegang kemudi dengan wajah serius. Matanya menyisir permukaan laut, mencari sesuatu yang tak kasat mata di tengah kekacauan. Ia sudah curiga sejak siang saat melihat awan turun cepat ke atas laut. Insting lamanya mengatakan ada sesuatu yang salah. Ketika mendengar dari nelayan lain bahwa kapal patroli terlihat melaju ke arah barat daya, ia langsung bertindak. Setelah hampir 1 jam menerjang badai, akhirnya ia melihat sesuatu, kilatan. Oranye dari pelampung darurat. Di tengah gulungan ombak, 2 sosok tampak terombang-ambing, berpegangan pada kapal yang nyaris tenggelam. "Melati, Ayu," serunya, meski suaranya nyaris tenggelam oleh angin. Ayu membuka mata, melihat siluet perahu datang dari arah kanan. Matanya langsung mengenali sosok di atasnya. "Raka!" teriaknya. Raka mendekat dengan keterampilan luar biasa. Ia mengarahkan perahu melawan ombak, mendekati mereka perlahan agar tidak menabrak. Dengan tali jangkar, ia melemparkan ujung ke arah Ayu. "Pegang talinya, ikatkan ke pelampung." Ayu berusaha mengikat tali ke pelampung tempat ia dan Melati bertahan. Butuh tenaga besar, tapi akhirnya berhasil. Raka mulai menarik mereka perlahan ke sisi kapalnya, lalu turun membantu mereka naik satu persatu. Melati menggigil, wajahnya pucat. Ayu basah kuyup, tapi masih cukup sadar untuk membantu Raka menarik tali terakhir. Begitu mereka naik ke perahu, Raka segera membungkus keduanya dengan selimut plastik dan memberinya air hangat dari termos kecil. "Kenapa kalian tetap keluar di cuaca seperti ini?" tanyanya, nada suaranya lebih keras dari biasanya. Bukan marah, tapi jelas mencemaskan. "Kami pikir cuaca masih aman, hanya 1 titik patroli," jawab Ayu pelan, menggigit bibir. Raka menghela napas panjang, lalu duduk diam sambil memegangi kemudi. Perjalanan kembali ke daratan memakan waktu hampir 2 jam karena badai masih menghantam. Tapi perahu Raka jauh lebih tangguh dibanding kapal patroli kecil yang mereka gunakan. Ia mengendalikan arah dengan tenang, seperti seseorang yang sudah ratusan kali menghadapi badai serupa. Melati tertidur karena kelelahan, kepalanya bersandar di bahu Ayu. Ayu, yang duduk di samping Raka, menatap ke arah laut gelap, hatinya berkecamuk. Ia mengamati profil pria itu dalam diam. Wajahnya keras, matanya waspada, tapi ada ketulusan yang tak bisa ia sangkal. Dalam keheningan dan gemuruh laut, Ayu menyadari bahwa ini bukan pertama kalinya Raka menyelamatkan seseorang, dan mungkin bukan yang terakhir. "Kenapa kamu kembali untuk kami?" tanya Ayu akhirnya. Raka menatap lurus ke depan. "Karena kalian bukan cuma aparat, kalian peduli. Dan kadang, orang seperti itu butuh seseorang yang menjaga dari belakang." Jawaban itu membuat Ayu terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang terasa lebih dalam dari sekadar pertolongan. Sesampainya di dermaga, Raka langsung mengangkat Melati ke pundaknya
dan membawanya ke rumah dinas. Ayu mengikuti di belakang. Hujan sudah mulai reda, hanya menyisakan gerimis dan dingin yang menusuk. Raka meletakkan Melati di kursi panjang di ruang tamu. Ia memeriksa luka di kaki Melati dengan cekatan, lalu membalutnya dengan kain yang dibawanya. "Kamu istirahat. Luka seperti ini butuh waktu," katanya lembut. Melati menatap Raka, dan untuk pertama kalinya matanya memancarkan sesuatu yang tak biasa. Kekaguman. Bahkan mungkin, rasa lebih dari itu. "Terima kasih," bisiknya. Raka menoleh ke Ayu, lalu berkata singkat, "Kalian harus lebih hati-hati. Di laut, satu keputusan bisa jadi perbedaan antara hidup dan mati." Ia berdiri, hendak pergi, tapi Ayu menahannya. "Raka," panggil Ayu. Pria itu menoleh. Mata mereka bertemu sejenak. Dalam keheningan yang tercipta, tidak ada kata-kata lanjutan. Hanya sorot mata yang menyampaikan lebih dari cukup. Ketika pintu tertutup di belakangnya, Ayu berdiri lama di ambang. Hatinya tak bisa tenang. Ada sesuatu yang berubah malam ini. Bukan hanya karena diselamatkan, tetapi karena rasa hormat, kekaguman, dan sesuatu yang belum ia beri nama. Malam itu, Ayu duduk di beranda, memandangi langit yang mulai cerah kembali. Di dalam, Melati tidur dengan selimut tebal, wajahnya tenang. Tapi Ayu tidak bisa tidur. Bukan karena sisa dingin badai, tapi karena bayangan pria bernama Raka. Hari itu, angin laut berhembus lebih tenang dari biasanya. Langit biru bersih tanpa awan, seolah kontras dengan hati Ayu yang perlahan menjadi semakin penuh dengan pertanyaan. Sudah seminggu sejak badai dan penyelamatan itu, namun pikiran Ayu belum bisa melepaskan bayangan tentang Raka. Bukan sekadar tentang keberaniannya, tapi tentang siapa dia sebenarnya. Raka kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia melaut pagi hari, pulang menjelang sore, lalu duduk di warung Budarmi menikmati teh panas seperti warga lainnya. Tapi Ayu mulai menyadari sesuatu yang dulu ia abaikan. Setiap gerak Raka terlalu presisi, terlalu penuh perhitungan. Seperti seseorang yang terlatih untuk tidak terlihat, namun tetap waspada setiap saat. Suatu pagi, saat memeriksa dokumen arsip lama di kantor desa bersama Pak Rusdi, Ayu menemukan sebuah map coklat berdebu terselip di antara berkas pelabuhan. Judulnya samar, hanya bertuliskan So Operasi Tunda, Non 9 Isle, Johnstown. Rasa penasaran menggerakkannya untuk membuka. Di dalamnya, ada salinan laporan intelijen laut yang disegel dan sebuah daftar personel operasi yang terlibat dalam misi pengintaian jalur perdagangan senjata di wilayah perairan selatan. Beberapa nama dihapus, namun satu nama tetap terlihat jelas. Letda Laut, P. Rakawijaya, Unit Intelijen TNI AL. Status, hilang dalam tugas. Ayu membeku. Jantungnya berdetak cepat. Ia membaca ulang, memastikan matanya tidak menipu. Tapi tidak, mungkin salah. Nama, usia, dan deskripsi fisik semuanya cocok. Itu Raka. Ia menatap Pak Rusdi yang sibuk di sisi ruangan, lalu menutup map itu dan memasukkannya ke dalam tasnya secara diam-diam. Hatinya bergolak antara kaget, kagum, dan bingung. Sore harinya, Ayu duduk di halaman belakang rumah dinas, menatap laut. Melati datang membawa 2 cangkir teh. "Kamu kelihatan gelisah," ujar Melati sambil duduk di sebelahnya. Ayu ragu sejenak sebelum menjawab, "Aku tahu siapa Raka sebenarnya." Melati mengangkat alis. "Maksudmu?" Ayu menghela napas, lalu mengeluarkan map dari dalam tasnya dan meletakkannya di pangkuan Melati. Melati membuka lembar demi lembar dengan mata membelalak. "Dia anggota Intel TNI AL, menghilang dalam tugas?" Melati menatap Ayu dengan mulut sedikit terbuka. Sepertinya setelah misi itu gagal, dia memilih menghilang, tinggal di sini. Entah untuk menghindari sesuatu atau untuk mengubur masa lalu. Ayu menatap kosong ke Cakrawala. Dia kehilangan keluarganya dalam misi itu. Mungkin itu alasan kenapa dia berhenti. Melati menggigit bibir, lalu menutup map perlahan. "Kalau begitu, pantas saja.
Semuanya masuk akal. Cara dia bergerak, berbicara, membaca situasi laut. Dia bukan orang biasa. Ayu hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, rasa hormat berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Ia mulai mengerti kenapa Raka memilih diam. Ia bukan kabur, tapi memilih damai setelah kehilangan segalanya. Hari berikutnya, Ayu memutuskan untuk menemui Raka secara langsung. Ia menunggunya di pantai, tepat saat Raka pulang dari melaut. Ketika perahu itu merapat, Raka tampak terkejut melihat Ayu berdiri menunggu di dermaga. Namun ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengikat tali tambat dengan tenang. "Ada yang ingin kamu tanyakan?" Katanya lebih dulu, seolah tahu. Ayu langsung pada intinya. "Aku tahu siapa kamu." Raka diam sesaat, lalu menatap Ayu tanpa gentar. "Sudah berapa lama kamu tahu?" "Kemarin," jawab Ayu jujur. "Dari dokumen lama di kantor desa." Raka menghela napas panjang, lalu duduk di pinggiran perahu menatap laut. "Kalau kamu mau laporkan aku, lakukan saja. Sudah lama aku menunggu hari itu datang." Ayu ikut duduk di sampingnya. "Aku nggak akan melaporkanmu." Raka menoleh, sedikit terkejut. "Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu memilih tinggal di sini? Menjadi orang biasa, menyembunyikan identitasmu." Wajah Raka menjadi muram. Ia menunduk sebentar sebelum bicara. "Aku pernah pimpin tim intel kecil. Kami sedang pantau transaksi senjata di Laut Bebas, tapi kami disergap. Ada pengkhianat di dalam. Semua anak buahku mati. Aku selamat, tapi cuma secara fisik." Ia terdiam sejenak, suaranya makin pelan. "Istri dan anakku juga ikut hilang. Mereka dibunuh karena aku. Setelah itu aku merasa nggak layak lagi hidup sebagai tentara. Jadi aku datang ke tempat ini, tempat yang nggak peduli siapa aku dulu, tempat yang sunyi." Ayu tak mampu menjawab. Rasa simpati meluap dalam dirinya. Ia menunduk, mengerti beban yang selama ini Raka pikul sendirian. "Dan kamu?" tanya Raka pelan. "Kamu juga merasa aku berbahaya?" Ayu menggeleng cepat. "Tidak. Justru sebaliknya. Aku pikir, kamu satu-satunya alasan kenapa tempat ini masih punya harapan." Raka tak menjawab, tapi dari sorot matanya, ada sedikit kelegaan. Malam itu, Ayu menceritakan semuanya pada Melati. Gadis itu mendengarkan tanpa menyela, matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. "Mel, kamu masih yakin dengan perasaanmu pada dia?" tanya Ayu perlahan. Melati mengangguk tanpa ragu. "Aku bukan anak-anak, Yu. Aku tahu dia punya masa, lalu yang kelam. Tapi aku jatuh cinta bukan karena dia sempurna. Justru karena dia tetap hidup, walau hancur berkali-kali." Ayu menatap temannya, kagum dengan ketulusan jawabannya. "Kalau begitu, jangan terlambat bilang padanya." Melati hanya tersenyum kecil. Hubungan ketiganya mulai berubah pelan-pelan. Ayu kini memandang Raka dengan rasa hormat yang lebih dalam. Ia lebih sering berbincang dengannya tentang laut, tentang tugas, dan kadang tentang kehilangan. Sementara itu, Melati mulai membuka perasaannya lebih terbuka. Sesekali, ia mengantar makanan ke gubuk Raka. Kadang, mereka duduk lama di perahu yang sudah diam, hanya bicara soal masa depan yang tak pernah pasti. Di balik rahasia besar yang terkubur itu, muncul benih-benih pengertian. Ayu melihat Raka sebagai manusia, bukan hanya teka-teki. Dan Melati yang sudah jatuh hati sejak lama, kini mulai menaruh harapan bahwa cinta bukan hanya soal masa lalu, tapi soal keberanian menatap hari esok. Dan angin sore menyapu halaman rumah dinas dengan lembut. Daun-daun kelapa bergoyang pelan, sementara matahari mulai tenggelam di balik cakrawala laut. Melati duduk di beranda dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin sejak 10 menit lalu. Jantungnya berdebar cepat, bukan karena cuaca, tapi karena sebuah rahasia yang akhirnya tak bisa lagi ia simpan. Ayu datang dari dapur membawa sepiring ubi rebus. Ia menatap temannya itu sebentar, lalu duduk di sebelahnya. "Kamu sakit?"
Tanya Ayu pelan. Melati menggeleng, lalu menarik napas panjang. Aku harus bilang sesuatu. Ayu menunggu, tak berkata apa-apa. Ia tahu, Melati bukan tipe orang yang mudah bicara, apalagi soal hal penting. Aku hamil, Yu, ucap Melati, lirih namun tegas. Ayu terdiam. Matanya membelalak sebentar, tapi tidak dalam nada menghakimi. Ia hanya menatap wajah sahabatnya. Dengan hati-hati. Dari Raka, Melati mengangguk perlahan, lalu menunduk. Aku nggak bermaksud begini. Aku juga nggak nyangka. Tapi aku tahu ini bukan sekadar khilaf. Aku memang sayang dia. Keheningan merayap di antara mereka. Ayu menunduk, jemarinya mengepal di pangkuan. Sekian detik, hanya suara angin dan debur ombak dari kejauhan yang terdengar. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, Ayu berkata, "Aku juga hamil." Melati mendongak, wajahnya berubah pucat. "Apa maksudmu?" Ayu menatap matanya dengan jujur. "Dari Raka, beberapa minggu lalu, itu terjadi sebelum kalian lebih dekat." Keduanya terdiam. Tak ada ledakan emosi, tidak ada teriakan. Hanya kekosongan yang membentang di antara dua hati yang sedang bingung, harus kemana melangkah. Melati menatap Ayu lekat-lekat. "Kamu tahu aku suka dia." Ayu mengangguk. "Tapi waktu itu aku kira, dia cuma dekat denganku. Aku juga gak pernah berniat menyakitimu." Melati terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi bukan karena marah, melainkan karena luka yang datang bersamaan dengan kenyataan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya pelan. Ayu menarik napas dalam. "Jujur. Kita tetap jujur satu sama lain, dan kita jaga persahabatan ini. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mel." Melati menunduk, menggigit bibir. Lalu perlahan, ia mengangguk. "Aku juga." Keesokan harinya, Raka dipanggil ke rumah dinas. Ia datang seperti biasa, mengenakan kaos polos dan celana panjang lusuh. Tapi saat melihat ekspresi kedua perempuan itu, ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Ayu dan Melati duduk berdampingan. Mereka tidak saling menjauh, tidak juga berpaling muka. Raka berdiri di hadapan mereka, bingung, tapi tetap tenang. "Ada apa?" tanyanya. Melati yang bicara lebih dulu. Suaranya bergetar, tapi tidak lemah. "Raka, aku hamil." Raka tertegun. Matanya membulat. Ia memandangi Melati, lalu beralih ke Ayu. Dan seketika menyadari sesuatu dari sorot mata sahabat Melati itu. "Ayu juga?" tanyanya pelan. Ayu mengangguk. "Iya, aku juga." Raka memejamkan mata sejenak, menahan napas panjang. Tangannya mencengkeram pinggang, tubuhnya seperti mencari keseimbangan. Bukan karena penolakan, tapi karena hantaman kenyataan yang datang. Sekaligus, "Aku nggak bisa lari dari ini," katanya lirih. "Dan aku nggak akan." Keduanya menatapnya, menunggu. "Aku akan bertanggung jawab," lanjut Raka. "Tapi aku nggak akan bohong. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tak pernah bayangkan akan menyakiti kalian, dua orang yang aku hormati dan sayangi." Ayu menunduk. "Kami tidak ingin dipilih, Raka. Ini bukan soal siapa yang lebih dicintai." Melati menimpali. "Ini soal bagaimana kita bisa saling menjaga, terutama anak-anak yang akan lahir nanti." Raka terduduk di kursi di depan mereka. Ia mengusap wajahnya, lalu menatap keduanya bergantian. "Aku akan membesarkan anak-anak ini. Aku tidak akan pergi. Aku akan bantu sebisa mungkin dan kalian tetap bebas memilih arah hidup kalian." Melati menatap Ayu, dan Ayu membalas pandangannya. Dalam tatapan itu, ada luka, tapi juga kekuatan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka memilih berdiri bersama saat badai datang, seperti waktu itu di tengah laut. Beberapa hari berlalu, desa mulai memperhatikan perubahan pada dua polwan yang biasanya tegas dan aktif di lapangan. Ayu mulai sering ke puskesmas, begitu juga Melati. Tapi tak satu pun dari mereka membuka suara. Tidak ada rumor, tidak ada kegaduhan, hanya ketenangan
yang perlahan mengisi ruang di antara mereka bertiga. Raka mulai lebih sering ke rumah dinas. Ia membantu menyiapkan dapur, membersihkan halaman, bahkan memperbaiki keran bocor di kamar mandi. Ia hadir, tanpa perlu banyak bicara. Di satu malam yang tenang, Ayu dan Melati duduk bersama di beranda, seperti hari-hari sebelumnya. Perut mereka belum besar, tapi perubahan perlahan terasa. Lucu. Ya, ujar Melati pelan. Dulu kita sibuk soal patroli dan laporan. Sekarang kita pikirin popok dan nama anak. Ayu tersenyum samar. Hidup memang kadang lucu, tapi aku bersyukur. Karena kita jujur, dan karena kamu masih di sini. Melati menggenggam tangan Ayu. Kita nggak akan kemana-mana. Dari kejauhan, Raka duduk di bawah pohon kelapa sambil menatap laut. Tatapannya kosong, tapi ada kedamaian yang tak ia miliki selama bertahun-tahun. Ia tahu jalan di depan tidak mudah. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa pantas untuk berharap. Di malam itu, tidak ada yang sempurna. Tapi mereka saling jujur. Dan dari kejujuran itu, lahirlah ikatan yang lebih kuat dari sekadar cinta. Desa pesisir yang biasanya sunyi itu mendadak gempar. Berita bahwa 2 polwan yang ditugaskan di desa tersebut, Ayu dan Melati, mengandung anak dari orang yang sama, seorang nelayan bernama Raka, menyebar cepat seperti percikan api di musim kemarau. Desas-desus bermula dari obrolan ibu-ibu di puskesmas, lalu menyebar ke warung kopi, hingga akhirnya terdengar oleh kepala desa. Warga terbelah. Ada yang mencibir, ada pula yang membela, terutama mereka yang pernah ditolong Ayu dan Melati selama masa tugasnya. Suatu pagi, sebuah mobil dinas berhenti di depan rumah dinas tempat Ayu dan Melati tinggal. Dari dalam mobil, turun seorang pria berpakaian rapi dengan lambang kepolisian di dadanya. Kapten Hendra, atasan langsung mereka dari wilayah komando. Ayu dan Melati sudah menunggu. Wajah mereka tenang, meskipun ketegangan terlihat dari sorot mata keduanya. "Selamat pagi, Pak Kapten," sapa Ayu dengan sopan. Kapten Hendra membalas anggukan, lalu masuk ke dalam rumah. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Tak lama, seorang ajudan membawa map tebal dan meletakkannya di meja. "Ada banyak laporan dan tekanan dari atas. Tapi saya ingin dengar langsung dari kalian," ujar Kapten Hendra. "Serius. Apa benar kalian menjalin hubungan personal dengan warga sipil atas nama Raka Wijaya?" Melati mengangguk lebih dulu, disusul oleh Ayu. Tak ada keraguan, tak ada kebohongan. "Dan dari laporan medis, kalian sedang mengandung," lanjut Kapten. Ayu menatap lurus ke depan. "Benar, Pak. Kami tidak menyangkal." "Bagaimana ini bisa terjadi?" Nada suara Kapten Hendra tidak bernada marah, lebih ke ingin mengerti. Melati berbicara pelan tapi tegas. "Semua terjadi karena keterlibatan emosi, Pak. Kami tidak merencanakan, tapi juga tidak menyangkal bahwa ada rasa dan keterikatan. Raka bukan hanya nelayan. Dia mantan personel TNI AL, dan kami tahu itu setelah kami dekat." Kapten Hendra terdiam. Sejenak, ia membuka map, membaca beberapa laporan. Lalu ia berkata, "Saya tahu siapa Raka. Nama itu pernah saya dengar. Hilang dalam misi. Banyak yang menyangka dia gugur." Ayu menyambung, "Dia memilih hidup dalam diam. Tapi dia tetap menjaga laut ini lebih baik dari banyak aparat. Tanpa seragam." Kapten mengangkat pandangan, menatap mereka bergantian. "Tugas kalian sebagai aparat adalah menjaga integritas. Tapi saya juga tidak buta terhadap sisi kemanusiaan." Ia berdiri. "Meski demikian, kalian telah melanggar etika penugasan, dan itu ada konsekuensinya." Ayu dan Melati tidak membela diri. Mereka hanya mengangguk. "Tapi, saya juga menerima surat dari kepala desa, dan puluhan tanda tangan warga yang menyatakan bahwa kalian telah berbuat banyak bagi tempat ini. Bahkan beberapa dari mereka meminta agar kalian tidak dipindahkan." Kapten menarik napas dalam. "Ini bukan keputusan mudah, tapi saya sudah mempertimbangkan semuanya.
termasuk fakta bahwa kalian bertanggung jawab, tidak lari, dan tetap menjalankan tugas hingga hari ini. Ia menatap mereka dengan mata lebih lunak. Pimpinan memutuskan untuk memindahkan kalian dari wilayah tugas ini secara hormat, tanpa sanksi berat, tapi dengan catatan administratif. Ayu terdiam. Melati menggenggam tangannya, dan mereka saling pandang. Ada rasa sedih, tapi juga lega. "Terima kasih, Pak," ucap Melati akhirnya. Kapten Hendra mengangguk. "Kalian boleh tetap di sini beberapa minggu ke depan, sampai proses mutasi resmi turun. Tapi gunakan waktu itu untuk bersiap." Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar keputusan resmi menyebar di desa. Warga berkumpul di balai desa, beberapa di antaranya membawa makanan sebagai bentuk terima kasih. Bu Darmi, yang biasa berjualan di warung dekat dermaga, bahkan menangis ketika tahu Ayu dan Melati akan dipindah. "Baru kali ini ada aparat yang bikin kami merasa dihargai," katanya sambil memeluk Ayu. Raka berdiri di sudut ruangan, mengenakan kemeja bersih dan tampak gugup. Ia tidak berbicara banyak, tapi dari tatapannya jelas bahwa dia menyesali banyak hal. Bukan karena hubungan itu, tapi karena rasa bersalah membuat dua perempuan harus menghadapi tekanan seperti ini. Setelah acara perpisahan kecil itu selesai, Raka menghampiri mereka berdua. "Aku minta maaf, karena kalian harus kehilangan tempat ini karena aku." Ayu menggeleng. "Kami tidak kehilangan apa-apa. Justru, kami mendapatkan banyak pelajaran di sini. Dan kamu." Melati menyambung, "Kalau boleh memilih, kami tetap ingin bersama. Tapi kami tahu hidup tidak selalu memberi jalan mudah." Raka menarik napas dalam. "Kalau kalian pergi, aku akan ikut. Aku akan cari kerja di tempat baru. Aku nggak akan biarkan kalian jalan sendiri." Ayu tersenyum. "Kita bicarakan nanti. Sekarang yang penting, kamu tetap jadi ayah yang hadir." Malam itu, di pantai yang sunyi, ketiganya duduk bersama. Ombak datang dan pergi, seperti waktu yang tak bisa dipegang. Melati meletakkan tangannya di perutnya. Ayu melakukan hal yang sama. Di antara mereka, Raka menatap laut yang dulu memberinya pelarian, kini memberinya tujuan baru. "Kalian yakin?" tanya Raka. Memecah keheningan, Melati mengangguk. "Kami tidak menyesal," Ayu menambahkan, "tapi kami belajar, dan kami siap melanjutkan hidup tanpa bersembunyi lagi." Raka tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, hatinya terasa ringan. Ia tahu badai belum berakhir, tapi ia juga tahu, ia tak sendiri lagi menghadapinya. Dan malam itu, di bawah langit berbintang, mereka bertiga menyadari satu hal yang sama. Kebenaran mungkin Beberapa bulan telah berlalu sejak Ayu dan Melati dipindahkan dari desa pesisir. Kini mereka tinggal di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Timur, tak jauh dari pelabuhan laut, tapi cukup jauh dari hiruk-pikuk yang pernah mereka hadapi. Rumah yang mereka tinggali sederhana, satu halaman luas dibagi dua bangunan kecil yang berdampingan. Meski berbeda atap, mereka berbagi halaman, dapur, dan kini juga masa depan. Tangisan bayi terdengar pelan dari dalam kamar Ayu. Ia mengangkat bayinya dengan sabar, menyusui sambil menyenandungkan lagu Nina Bobo yang dia ingat dari masa kecil. Wajahnya lelah, tapi matanya tenang. Tidak ada lagi ketegangan seperti dulu. Hanya rasa bahwa semua ini nyata, dan ia telah memilih jalan hidupnya. Di sisi lain rumah, Melati juga sedang menimang bayinya yang baru saja tertidur. Tangannya lembut, membelai pipi kecil itu, senyumnya merekah, meski masih tampak gurat ragu sesekali menyelip. Tapi bukan ragu karena menyesal, melainkan ragu sebagai seorang ibu muda yang ingin melakukan segalanya dengan benar. Tengah hari, Raka datang membawa kantong belanjaan dari pasar. Ia mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung, celana kain, dan topi anyaman dari desa tempat mereka dulu tinggal. Wajahnya sedikit terbakar matahari, tapi ia tampak bahagia. "Aku beli ikan segar, tadi nelayan baru pulang," katanya sambil meletakkan kantong di meja dapur terbuka yang menghubungkan dua rumah itu. Melati keluar lebih dulu, menggendong bayinya. "Terima kasih, Kak,"
Kamu capek? Enggak, cuman panas saja, jawab Raka sambil menuang air minum ke gelas. Ayu menyusul beberapa menit kemudian. Ia tidak membawa bayinya, karena si kecil baru saja tertidur. Wajahnya tenang, seperti melati. Suasana antara mereka bertiga jauh dari canggung. Semua berlangsung pelan, alami, seperti mereka sudah berlatih hidup seperti ini seumur hidup. Beberapa minggu setelah mereka pindah ke kota, Raka menyusul. Ia datang bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pria yang memutuskan menghadapi masa depannya. Ia menghadap kedua keluarga perempuan itu, menjelaskan segalanya dengan jujur, tentang kesalahan, tentang ketidaksengajaan, dan tentang tanggung jawab. Awalnya tidak mudah, tapi melihat ketulusan Raka dan kesiapan Ayu dan Melati menjalani pilihan, ini keluarga mereka luluh. Pernikahan dilakukan secara adat di kampung halaman Melati. Poligami bukan hal umum, tapi diatur dengan sangat ketat dan butuh persetujuan kedua belah pihak. Prosesi berlangsung sederhana tapi sakral. Tak ada keramaian, hanya keluarga inti dan segelintir teman dekat. Dalam upacara itu, Ayu dan Melati berdiri berdampingan. Wajah mereka tenang, meski masing-masing menyimpan luka masa lalu yang kini telah dijahit kembali. Aku tidak memilih satu di antara kalian, kata Raka saat ijab kabul selesai. Aku memilih kalian berdua, karena kalian memilih untuk tidak saling meninggalkan. Kalimat itu sederhana, tapi tertanam kuat di benak semua orang yang hadir. Hari-hari di kota kini dipenuhi aktivitas baru. Ayu kembali bekerja di bidang administrasi kepolisian, kali ini lebih fokus pada program pendidikan hukum bagi masyarakat pesisir. Ia tak lagi turun langsung, tapi justru merasa lebih bermanfaat mengedukasi dari balik layar. Melati membuka usaha, kecil berupa toko perlengkapan bayi, yang tumbuh perlahan karena ia pandai bergaul dan mudah dipercaya pelanggan. Raka bekerja sebagai konsultan informal untuk beberapa komunitas nelayan di sekitar pelabuhan. Pengalamannya di laut dan latar belakang militernya membuatnya dihormati, meski ia selalu merendah. Ia tidak pernah menyebut jabatannya di masa lalu, hanya mengatakan ia pernah belajar dari laut dan bertahan. Malam hari adalah saat yang paling damai. Setelah semua pekerjaan selesai, mereka sering duduk bertiga di teras, menatap bulan, dan mendengarkan suara jangkrik. 2 kereta bayi diletakkan berdampingan, dan mereka akan membicarakan rencana masa depan. Kalau anak-anak ini sudah besar, ujar Ayu suatu malam, aku ingin mereka tahu bahwa mereka lahir bukan dari hubungan sempurna, tapi dari keberanian untuk tidak meninggalkan satu sama lain. Melati mengangguk. Dan bahwa cinta itu bukan soal siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang bersedia bertahan di akhir. Raka menatap mereka berdua, lalu menunduk ke kedua bayinya yang tidur tenang. Dan bahwa laki-laki sejati bukan yang dicintai banyak wanita, tapi yang bisa dihadapkan pada pilihan sulit dan tidak lari. Ketiganya terdiam. Tak ada kalimat heroik, tak ada janji manis. Tapi malam itu terasa lengkap, seperti halaman terakhir dari buku yang penuh liku, namun akhirnya ditutup dengan damai. Sebulan sekali, mereka mengunjungi desa pesisir tempat cerita ini bermula. Warga masih menyambut mereka dengan hangat. Bu Darmi selalu menyiapkan ikan bakar, dan anak-anak kecil akan berlarian menyambut Bu Ayu dan Bu Melati, yang pernah mengajari mereka membaca. Mereka tidak datang sebagai aparat lagi, mereka datang sebagai keluarga. Sebagai bagian dari tempat itu, meski kini tinggal di kota. Di dermaga lama, Raka pernah berkata pada Ayu dan Melati, laut itu mengajarkan satu hal penting. Kadang kita harus melepas layar dan mengikuti angin, tapi bukan berarti kita berhenti berlayar. Kini, mereka bertiga tahu benar maksud dari kalimat itu. Hidup membawa mereka ke arah yang tak mereka rencanakan. Tapi mereka belajar menyesuaikan diri, belajar menerima, dan lebih dari itu, mereka belajar saling memaafkan, tidak hanya satu sama lain, tapi juga diri sendiri. Dan di rumah kecil yang dibangun atas dasar kejujuran, 2 anak tumbuh bersama,